Nah, itu kalau kita memeriksa para penyandang diabetes itu seringkali dimodifikasi. Artinya kalau suruh cek gula gitu, misalkan Pak besok ini saya gula ya, nah dia berbaik-baik diri, membenah diri sehingga hasilnya normal. Oh, hasilnya bagus. Tapi kalau cek sehari-hari tidak seperti itu, karena kalau mau cek dia sudah memodifikasi diri, dimodif dirinya. Nah itu sebenarnya justru merugikan dia sendiri, sehingga para pemberi pelayanan untuk para dokter itu akhirnya kesimpulannya normal, padahal sebenarnya sehari-harinya tidak normal. Nah itu seringkali bilangnya biar dokternya tidak marah-marah. Buat apa dokter marah-marah itu? Karena kalau hasilnya jelek dokternya marah kan ya. Tidak perlu marah, dokter tidak ada marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di masjid tercinta ini. Seperti biasanya pada hari Senin pagi kita mencoba bincang-bincang tentang kesehatan jasmani. Ada yang mengajukan permintaan, di antaranya kita mau menyegarkan kembali sedikit pengetahuan tentang penyakit kencing manis. Namun demikian, sebelum kami menyampaikan materi yang mungkin secara serial ini nanti, mari saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada jamaah semua bahwa dalam doa kita selalu bahwa kita itu meminta untuk kesehatan. Dalam doa di antara dua sujud kita selalu meminta kita untuk minta sehat, dan sering juga kita memohon bahwa kita juga minta sehat di doa-doa yang lain. Tetapi kadangkala kita lupa bahwa permintaan itu perlu disertai dengan usaha. Kalau hanya meminta tidak ada usaha, mungkin kesehatan itu tidak akan dicapai dengan maksimal. Usaha kita diantaranya kita mesti berperilaku sehat. Nah, perilaku sehat ini banyak. Dari kebiasaan kita, kegiatan kita sehari-hari, itu semua sesukyanya mencerminkan kegiatan untuk menuju sehat. Nah, banyak sekali diantaranya yang kegiatan kita seringkali tidak mencerminkan kepada arah yang sehat. Ya mungkin ini nanti kita bisa bahas di lain waktu, kegiatan kita sehari-hari itu. Namun sesuai dengan ada yang mengajukan bahwa kita perlu mengingatkan kembali, menyegarkan kembali pengetahuan tentang diabetes. Namun sekali lagi mari kita sama-sama berperilaku menuju yang sehat, bukan hanya sekedar hanya memohon sudah bagus, tapi
harus disertai dengan upaya yang realistis, begitu kira-kira. Diabetes yang perlu atau seringkali disebut kencing manis, ya, itu sesungguhnya penyakit yang bukan datang dari luar tubuh, tetapi diabetes itu adalah gangguan di antara onderdil tubuh kita. Jadi bukan penyakit yang datang dari luar, tapi onderdil tubuh kita itu ada yang terganggu. Kalau onderdil mobil, onderdil sepeda motor ada yang terganggu, bisa kita beli di spare part. Tapi kalau tubuh kita, spare partnya tidak ada. Tidak ada toko yang menjual spare part tubuh manusia. Oleh karena itu kita harus menyadari itu, sehingga yang perlu ditekankan di sini bahwa sampai dengan saat sekarang ini penyakit diabetes yang murni itu belum, dunia medis belum mampu menyembuhkan, hanya mampu mengontrol. Itu pun harus bekerja sama dengan yang bersangkutan. Artinya yang menderita diabetes itu harus berupaya juga, yang memberi pelayanan juga berupaya juga. Kalau tidak ada kerjasama kedua-duanya, hasilnya tidak akan bisa optimal. Belum maksimal, ya, optimal aja tidak tercapai. Optimal artinya ya yang sesuai dengan standar. Kalau maksimal itu lebih dari standar. Nah, kalau penyakit kita ngomong penyakit yang bukan datang dari luar, berarti penyakit itu bukan penyakit yang menular. Jadi tidak ada diabetes yang menular, tidak ada kencing manis yang menular. Tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit kencing manis. Nah, sebelum ke sana kita bicara kencing manis itu seperti apa dulu. Jadi kencing manis itu suatu keadaan di mana kadar gula di dalam darah kita itu lebih tinggi dari yang diisyaratkan. Jadi kadar gula di dalam darah itu lebih tinggi dari yang diisyaratkan. Isyaratnya berapa? Kalau kita kadar gula itu kalau kita puasa selama 8 jam, kemudian diukur kadar gula darahnya, itu diisyaratkan tidak lebih dari 126. Tidak lebih dari 126. Kalau kita tidak puasa, kita cek gula darah sewaktu-waktu, itu tidak lebih dari 200. Jadi kalau sewaktu-waktu kita cek gula darah harus tidak lebih dari 200. Nah, itu kalau kita memeriksa para penyandang diabetes itu seringkali dimodifikasi. Artinya kalau suruh cek gula gitu, misalkan Pak besok ini cek gula ya, nah dia berbaik-baik diri, membenah diri sehingga hasilnya normal. Oh, hasilnya bagus. Tapi kalau cek sehari-hari tidak seperti itu, karena kalau mau cek dia sudah memodifikasi diri, dimodif dirinya. Nah, itu sebenarnya justru merugikan dia sendiri, sehingga
para pemberi pelayanan untuk para dokter itu akhirnya kesimpulannya normal, padahal sebenarnya sehari-harinya tidak normal. Nah itu seringkali bilangnya biar dokternya tidak marah-marah. Buat apa dokter marah-marah itu? Karena kalau hasilnya jelek dokternya marah kan ya. Tidak perlu marah, dokter tidak ada marah. Hasilnya jelek itu akan benar, Pak Bu, bahwa hasilnya itu tidak bagus, sampai harus melakukan sesuatu yang harus diperbaiki. Jadi kalau cek gula ya tidak usah memodifikasi diri, sudah cek aja apa adanya, biar hasilnya itu benar-benar mencerminkan keadaan sehari-hari. Nah, dalam masa sekarang ini modifikasi itu bisa ditanggulangi dengan pemeriksaan yang lain. Ada pemeriksaan yang disebut dengan HbA1c. Nah, kalau ini tidak bisa dimodif ini. Jadi kalau kita memeriksa HbA1c itu akan menggambarkan bagaimana keadaan gula darah dalam 3 bulan terakhir. Jadi mau sekarang misalkan gulanya normal tapi HbA1c tidak normal, ya tidak normal namanya. Makanya itu tidak bisa lagi modif tidak bisa lagi dilakukan. Jadi HbA1c itu yang disyaratkan 6,5 hasilnya. Itu tidak bisa dimodifikasi. Walaupun modifikasi seperti apa, 3 bulan terakhir itu kira-kira itu gambarannya. Jadi 6,5 ya, 6,5 itu akan bisa dikonversi nanti gula darahnya kira-kira berapa. Nah, justru sekarang yang digalakkan itu adalah pemeriksaan itu, karena kalau pemeriksaan itu yang HbA1c itu akan menentukan seseorang itu perlu diobati dengan insulin apa tidak dengan insulin. Itu kira-kira begitu. Nah, nanti kita ngomong pembahasan pengobatan selanjutnya, tapi ini kita ngomong tentang bagaimana kita melihat diri kita bahwa gula darah itu sudah tidak perlu modifikasi lagi, karena ada pemeriksaan lain yang bisa menggambarkan kadar gula darah 3 bulan terakhir. Nah, sekarang bagaimana gula darah itu kok bisa tinggi di dalam kadar gula darah kita ya? Gimana kok bisa tinggi? Kenapa yang lain itu kok tidak tinggi? Kalau orang diabetes kok tinggi? Nah, itu keterangannya bahwa unit terkecil tubuh kita itu adalah sel ya. Sel itu ya unit kehidupan paling kecil, itulah sel. Dan unit kehidupan itu ada gambarannya di dalam sel itu. Sel itu setiap hari harus diberi makan berupa gula, diantaranya salah satunya ya, makanan sel itu gula. Sehingga makanan yang kita makan itu diubah oleh usus kita menjadi gula. Gula itu dikirim ke darah, lewat darah dan dimasukkan ke dalam sel, harusnya begitu. Nah, kendalanya kalau orang diabetes itu bisa yang memasukkan gula ke sel itu terganggu, jumlahnya kurang. Jadi katakanlah yang mendorong gula dari darah masuk sel itu kurang, atau dinding sel itu tidak peka kepada gula. Jadi dinding selnya itu tidak peka kepada gula, sehingga ada gula tidak mau masuk gulanya. Jadi ada dua macam ya, dinding selnya itu tidak peka, atau yang mendorong masukkan gula dari darah ke sel itu kurang. Nah, yang mendorong itu siapa? Yang mendorong itu namanya insulin.
Jadi yang mendorong gula darah masuk ke dalam sel, dari darah ke sel, itu namanya insulin. Makhluk yang namanya insulin itu. Jadi kesimpulannya, orang diabetes itu kira ada yang dinding selnya itu tidak peka, ada yang pendorongnya itu kurang, insulinnya kurang, sehingga gula itu tinggal di dalam darah terus. Nah, kalau dicek gulanya jadi tinggi, nah itulah di dalam darah. Nah, seharusnya masuk ke dalam sel itu. Nah, kalau sel tidak dapat gulanya yang masuk itu kurang, ya, maka sel itu akan merasa lapar terus. Itulah yang menggambarkan kenapa orang diabetes itu selalu rasa lapar walaupun makannya banyak. Yaitu karena dia merasa lapar terus walaupun makan banyak. Sehingga semakin banyak makan, gulanya semakin numpuk di dalam darah. Itu dia rasa lapar terus. Kemudian akibat selanjutnya apa? Kalau dia itu gulanya di dalam darah terus, akhirnya gula itu berusaha dikeluarkan oleh tubuh ini karena terlalu banyak. Keluarkannya lewat mana? Lewat kencing. Maka kencingnya jadi manis, disebut kencing manis. Nah, itulah. Nah, kalau gula di dalam kencing ini banyak, maka kencingnya tambah sering. Karena gula itu kalau keluar dari kencing membawa juga serta air. Jadi orang diabetes kencingnya banyak. Kencing banyak, minumnya tambah banyak, haus terus. Karena selnya tidak dapat makan, lapar terus, makannya banyak lagi, kencingnya banyak, ya terus ini. Jadi banyak kencing, banyak makan, banyak minum. Itu kira-kira gejala awal yang mungkin muncul. Tapi gejala awal ini tidak selalu muncul semua. Kalau lengkap muncul seperti itu, banyak makan, banyak kencing, banyak minum. Tapi disertai nanti berat badannya semakin kurus. Kenapa kurus? Karena selnya tidak dapat makan. Selnya tidak makan karena gulanya tidak bisa masuk ke sel, maka dia tambah kurus. Semula berat badannya 80, tiba-tiba turun jadi 70 dalam 3 bulan. Coba. Dia tidak diet saya, tapi berat badan saya turun. Nah itu. Itu ceritanya begitu. Jadi gejala awal yang murni, kalau lengkap murni ada itu kencing manis itu. Banyak minum, banyak makan, banyak kencing. Sekian bulan tambah kurus. Nah, gejala itu seringkali ya kita itu kan sering kalau diri kita itu dimaafkan oleh dirinya kita sendiri, kita memaafkan diri sendiri, paling itu dimaafkan sama dirinya sendiri, terus berjalan terus. Nah, kalau berjalan terus nanti dalam sekian bulan akan mulai timbul gangguan-gangguan lain yang disebut tanda petik yang disebut komplikasi. Sebenarnya itu sudah komplikasi. Misalkan komplikasi itu apa? Kesemutan di mana-mana. Jadi kalau ada orang gula darah, kencing manis sudah mulai kesemutan, itu komplikasi awal sudah muncul. Artinya di situ ada gangguan saraf yang kecil-kecil. Karena akibat gula tadi, maka dia mulai keringingan, kebas-kebas, kesemutan. Itu sebenarnya sudah mulai muncul sebagai komplikasi awal.
Nah, yang paling sering ditakutkan oleh para pasien biasanya kalau sudah mereka mulai ada perhatian kepada kencing manis itu, ini saya luka kok nggak sembuh-sembuh Pak Dokter. Nah, itu juga begitu, luka yang selama-lama sembuh, tapi tidak semuanya ini. Ada yang sudah tinggi juga lukanya cepat sembuh ada, tergantung dari gangguan pembuluh darah yang ada. Jadi semua komplikasi diabetes itu karena dua hal, gangguan saraf dan gangguan pembuluh darah. Ini dua ini, bisa hanya satu, bisa dua-duanya ada, bisa salah satu ada. Jadi itu munculnya gitu. Itu diantaranya tanda-tanda yang bisa kita pelajari. Jadi mulai dari banyak kencing, banyak minum, banyak makan, penurunan berat badan mulai. Nah, ada kesemutan, ada luka, nah, itu. Di antara yang bisa dideteksi itu. Nah, kemudian sekarang kita ngomong tadi kencing manis itu ada faktor-faktor yang mendukung. Ini yang perlu kita, karena dengan faktor-faktor, mengendalikan faktor-faktor ini, bagi kita yang tidak kena kencing manis atau yang cenderung bisa kencing manis itu bisa memperbaiki diri. Faktor-faktornya diantaranya yaitu kebiasaan yang kurang sehat tadi. Di antaranya, misalnya apa? Satu, faktor yang paling itu faktor kegemukan. Jadi orang yang kegemukan itu mempunyai resiko sekian kali lebih daripada orang yang tidak gemuk untuk kena kencing manis. Risiko, bukan pasti. Jadi risiko itu ya, kalau orang naik sepeda motor itu risikonya bisa jatuh. Kalau tidak naik sepeda motor ya tidak jatuh gitu. Maksudnya gitu. Jadi kalau kegemukan itu risikonya seperti itu, salah satunya. Kegemukan ya. Kemudian yang lain misalkan mager, katanya orang sekarang mager, malas gerak. Malas gerak artinya tidak mau olahraga misalkan, banyak makan tidur. Nah, itu risiko untuk kencing manis lebih tinggi. Kemudian risiko yang lain diantaranya pola makan yang tidak sehat. Seperti apa pola makan ya? Kalau orang yang pola makan yang baik itu mesti makannya teratur. Kita perlu membuat jadwal diri yang teratur. Artinya dulu saya pernah sampaikan ada yang disebut dengan siklus sirkadian. Artinya tubuh kita itu punya jam-jam. Contohnya jam-jam itu misalkan bagi mereka yang biasa bangun subuh itu kalau pas jam subuh masih bangun. Kalau yang tidak biasa tidak bangun. Jangan seperti itu. Itu contohnya begitu. Kalau biasa misalkan bangun itu jam 2:30 bangun, sudah biasa, maka dia jam 2:30 masih bangun. Itu tubuh kita menyetel diri. Nah, demikian juga makan juga perlu seperti itu. Jadi jam berapa kita makan, upayakan yang teratur. Karena kalau pada jam-jam itu maka tubuh kita akan menyediakan insulin dalam tubuh kita itu ada yang disediakan. Oh, sekarang saya biasanya ada makanan. Nah, insulin disediakan lah. Tubuh kita menyediakan insulin dengan baik. Itu pola makan. Kemudian makan yang
pola makan yang berlebihan sampai kenyang, kadang-kadang mau gerak aja kesulitan. Itu juga mempengaruhi itu. Makanya mungkin kita dianjurkan kalau makan tidak boleh sampai terlalu kenyang, berhenti sebelum sebelum kenyang gitu. Nah itu ada suatu perbaikan yang baik. Jangan sampai kekenyangan sampai bergerak aja susah. Nah, itu diantaranya urusan makan ya itu. Kemudian faktor yang lain adalah orang tua yang kena diabetes. Itu juga faktor, tapi bukan pasti. Contohnya kalau bapaknya kena diabetes, itu tingkat kecenderungan 30% putranya bisa kena. Tapi pasti? Tidak pasti. Itu hanya faktor risiko. Kalau kita mau mengendalikan diri dengan baik, insya Allah selamat. Ataupun kalau kena itu lebih lama, misalkan seharusnya 40 tahun kena, itu karena kebiasaannya baik maka 60 tahun baru kena, misalkan seperti itu. Itu diantaranya. Jadi kalau bapaknya kena, kira-kira 30% anaknya bisa kena. Kalau ibunya yang kena, kira-kira 50% anaknya bisa kena. Itu kira begitu, itu faktor. Jadi itu, makanya itu kalau ada di antara kita yang orang tua kita kena, nah kita juga hati-hati. Kalau kita kena, anak-anak kita harus kita ajari, jangan sampai kamu seperti bapak. Nah, diajari yang baik. Itu diantaranya. Kemudian yang lain adalah penyakit-penyakit yang cenderung mengikuti. Misalnya penyakit tekanan darah tinggi, itu cenderung bisa diikuti diabetes juga. Tapi sekali lagi ini risiko, tidak selalu. Itu diantaranya. Jadi kita perlu mengendalikan. Bagi yang tidak kena, belum kena apa ya, yang kita belum masih sehat, mari kita sehat. Sekali lagi saya sendiri menginginkan diri sendiri juga kepada semuanya, bahwa setiap saat kita itu meminta kesehatan kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah. Duduk di antara sujud, kita kadang-kadang waktu tahiyat juga kita minta. Nah, itu kita wujudkan dalam bentuk perilaku, tidak hanya permohonan saja, tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari kita perlu untuk mewujudkan agar benar-benar kita diberi kesehatan yang mungkin. Itu sementara, nanti kita lanjutkan kesempatan yang lain. Monggo Pak Sidik tanya. Ya? Oh, pankreas, oke. Ini kalau Pak Guru tahu pankreas. Ya, jadi diabetes itu memang insulin itu tubuh kita itu diproduksi di pankreas. Jadi pabriknya insulin itu di pankreas. Nah, insulin yang diproduksi pankreas itu bisa insulinnya bagus, juga kadang-kadang insulinnya kurang bagus. Nah, oleh karena itu orang diabetes itu kalau ideal yang bagus itu memang diperiksa semuanya. Tapi kadang-kadang pemeriksaan itu juga mahal, kadang-kadang kita juga tidak akan menganjurkan semua. Jadi insulin itu ada yang berkualitas, ada yang kurang berkualitas. Nah, kalau kualitasnya bagus, insya Allah ya hasilnya nanti bagus. Kalau yang kurang bagus, maka bisa juga menyebabkan diabetes itu. Tetapi ada yang memang pabriknya itu terganggu.
misalkan terganggu itu mulai ada diabetes yang mulai kecil. Jadi anak-anak sudah kena diabetes banyak. Kalau pengen tahu sesekali jalan-jalan ke Dr. Sutomo, Poli Anak bagian endokrin. Itu anak-anak masih kecil-kecil banyak kena diabetes. Itu karena sel-sel pabrik insulin di pankreasnya itu jumlahnya kurang, sehingga hasilnya ini. Maka dia mulai kecil kena diabetes. Tetapi karena ada juga beberapa penelitian, pankreas itu bisa rusak karena diantaranya keracunan. Ada karena proses keracunan itu sel-sel produk ini, sel-sel pabriknya insulin itu bisa rusak. Tapi itu agak susah ya, yang keracunan itu. Atau karena memang itu tadi produksinya kurang, karena kebutuhannya banyak. Misalkan contohnya itu, misalkan kalau orang yang gemuk sekali itu cenderung kebutuhan insulinnya itu banyak. Nah, pankreas itu kalau orangnya gemuk tidak ikut membesar pankreasnya. Makanya itu kalau orang gemuk itu cenderung disebut insulin, kekurangan insulin secara relatif. Produksinya normal tapi kebutuhannya meningkat. Itu untuk orang-orang gemuk. Itu diantaranya tentang pankreas. Ya, mau Mas. Ya diantaranya itu tadi kebiasaan hidup yang secara sehat tadi, berperilaku sehat, kemudian jangan mager, olahraga itu dibutuhkan itu, cara makan yang baik itu diantaranya itu. Monggo Pak. Gimana? Kurang keras. Oh, kering dan basah. Iya. Oh, gini. Jadi kencing manis kering itu sebenarnya orang di dalam dunia medis tidak ada kering basah itu sebenarnya. Cuman kalau orang menyebut kering basah itu karena orang kurus ini kena kencing manis itu namanya kering. Nah, seperti orang secara umum gitu. Kalau satunya gemuk kena kencing manis itu basah gitu. Ya enggak tahu yang basah kering yang mana, apanya yang basah. Tapi sebenarnya tidak ada itu. Jadi orang yang gemuk kena kencing manis nanti akhirnya juga kurus. Kemudian kalau cek gula, sebenarnya kalau kita pengen ngecek yang berkualitas yaitu yang HbA1c tadi. Kalau di online itu ya yang lewat ini kita mesti milih, ada beberapa yang memang akurasinya tinggi, ada yang kurang. Tapi kita juga tahu kalau kita memeriksa gula darah di ujung jari dengan yang di sini darahnya, itu di sini masih lebih tinggi daripada yang di sini. Karena di sini itu kapiler. Kalau kapiler itu adalah campuran dari gula darah vena dan arteri. Tapi kalau di sini vena, biasanya di sini lebih rendah dari yang di sini. Ya kita masih tahu itu. Cuman yang apa namanya sekarang yang bagus itu kualitasnya ya HbA1c itu kita ke laborat. Itu yang bagus itu. Kalau ngecek itu ke HbA1c ke laborat. Itu yang bagus itu. Mungkin sementara itu, bentar lagi kita sudah mau suruk ya. Mungkin kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang tentang topik kencing manis. Kelihatannya mungkin main panjang memang ini karena banyak kencing manis itu. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Kita menyehatkan diri kita sesuai dengan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita selalu minta sehat, tapi kita jangan lupa berperilaku sehat. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.